Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengkonfigurasi shared hosting dengan menggunakan webmin. Jadi, untuk yang awal, saya menggunakan satu virtual machine yaitu Debian 7 dengan network bridgegate adapter ke WiFi, lalu host only. Cek IP terlebih dahulu, yaitu interfaces. Di sini saya menggunakan 3 IP alias, yaitu untuk ETH0.20, 01, dan 02 untuk ketiga website. Lalu untuk yang ETH0 ini terhubung ke WiFi. Lalu masuk ke Chrome untuk mengakses webmin. Di sini gunakan user Anda saat menginstal webmin. Username arka. Nah, lalu untuk langkah pertama yaitu masuk ke sistem user and group untuk menambahkan user untuk website. Create a new user, username-nya arka1. Nah, untuk direktorinya itu terserah, tapi lebih mudah untuk menaruhnya di home/arka1. Nah, untuk selnya ini harusnya ada di /bin/bash. Normal password 1, lalu create. Tunggu sebentar prosesnya. Lalu buat user yang kedua. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang pertama. Lalu satunya lagi /bin/bash. Setelah itu masuk ke sistem server PDNS server, lalu create master zone. Nah, untuk domain name masukkan, lalu masukkan domain arka1.com. Untuk master servernya arka1.com, email address root@arka1.com, lalu masukkan IP yang ETH0.20.168.1.10. Create. Lalu masuk ke address, masukkan IP-nya 192.168.10. Create. Nah, lalu ada satu, kemudian buat lagi yaitu www.arka1.com. Masukkan IP-nya 10.
Nah, ini ada dua. Setelah itu kembali ke BDNS lagi, lalu create master zone lagi. Caranya untuk website yang lain, caranya bersama dengan yang pertama, yaitu seperti ini. Bedanya, kalau yang kedua ini menggunakan webnet, tidak lagi menggunakan zone.com. Lalu .net, API-nya menggunakan 6.1.11. Nah, lalu create, masuk ke address, lalu addressnya diisi 1.11, create. Nah, untuk yang kedua yaitu www.arka2.net, addressnya masukkan 1.11, create. Nah, itu caranya berlaku untuk yang cara ketiga. Yang ketiga sama seperti yang pertama, menggunakan .com, arka3.com, addressnya 3.com. Ini untuk IP-nya menggunakan 1.12. Create. Masuk ke address lagi, name-nya kosongin dulu 12, create. Nah, ini ada, lalu masukkan lagi untuk harga 3.com, addressnya 12, create. Nah, lalu masuk ke Binance server, lalu create master zone. Cuman yang ini forward ubah ke reverse. Namanya 192, master servernya harga1.com, root email juga, untuk IP juga, create. Nah, pada refresh address masukkan addressnya 192.168.1.10, hostname-nya yaitu arka1.com, create. Ini addressnya sama, lalu untuk yang ini tambahkan www di depannya, create. Lalu untuk yang kedua 1.11, hostname-nya sama kayak yang pertama, cuman menggunakan domain net. 1.11 net, tambahkan www di depannya, www. Caranya sama untuk yang ketiga kalinya. Lalu kembali ke return to zone list, apply configuration. Lalu setelah aktifkan Windows virtualnya, masuk ke Windows XP, lalu cek IP-nya. TCP/IP properties. Nah, dengan menggunakan 6.2, 6.1 sebagai gateway-nya, yaitu ETH1 yang tadi,
Lalu untuk DNS, masukkan 43168, ini IP ETH0 yang didapat dari DHCP, kemudian 6.1 IP yang dari ETH1. Oke, close. Nah, sekarang masuk ke Internet Explorer. Nah, ini ketik www.arka1.com. Nah, webnya sudah bisa. Lalu untuk yang kedua, 2.net. Coba, nah ini juga bisa. Lalu setelah pengecekan, masuk ke webmin kembali. Kita konfigurasi Apache web servernya. Itu dengan create virtual host. Lalu masukkan dokumen root /home /arka1, ini direktori yang user tadi, lalu masukkan, tambahkan www. Nah, untuk server name diganti ke arka1.com. Create now. Nah, lalu untuk yang kedua sama seperti tadi, yaitu dokumen rootnya masukkan /home /arka2/www. Server name-nya ganti ke www. Nah, arka2.net tapi tanpa www. Jangan lupa. Lalu masuk create now. Nah, masukkan yang ketiganya, yaitu /home arka3/www. Ganti ke ini arka3.com. Create now. Setelah itu, tambahkan alias www ke virtual server, masuk ke virtual server. Nah, lalu network and addresses, lalu masukkan www.arka1.com. Nah, save. Nah, lalu kembali ke yang ini, net, sama seperti yang langkah awal, itu www.arka2.net. Lalu yang ketiga juga sama, www.arka3.com. Lalu masuk ke Debian untuk mengubah tampilan ketika website dengan cara cd /home/arka1/www. Nah, index.html. Nah, caranya yaitu lalu kita buat beberapa halaman untuk setiap satu user.
Nah, selalu kita ubah seluruh user dan websitenya, tampilannya. Keluar, masuk ke menu. Ya, sebelumnya saya udah edit menunya, yaitu kita isi bakso ayam. Nah, untuk yang lain kita edit juga. Nah, setelah diedit, lalu masuk ke Windows XP. Nah, kita close dulu yang sebelumnya. Masuk lagi kembali ke Explorer. Lalu www.arka1.com. Nah, selamat datang user 1. Ya, ini ada tampilan yang lagi. Klik menu bakso ayam. Untuk yang website selanjutnya yaitu www.arka2.net. Nah, welcome bos user 2. Oke, siap. Lalu masuk ke www.arka3.com. Nah, welcome kapten. Nah, setelah itu lalu kita kembali ke webmin. Nah, terus MySQL database server. Nah, kemudian kita login dulu root arka. Cek. Nah, lalu kita create new database. Nah, untuk database name-nya ke misal database arka1. Nah, karena setiap website pasti itu memerlukan database. Nah, pada konfigurasinya ini biarkan default saja. Kita hanya mengubah atau memberikan sebuah nama saja, yaitu create lagi database arka2 create. Kita buat untuk ketiga website tersebut, yaitu database arka3 create. Lalu agar database tidak diakses oleh siapapun, kita create new database permission. Misal untuk database arka1 ya, itu hanya bisa diakses oleh user arka1 dan tidak bisa oleh user lainnya. Nah, untuk permission itu berikan semua agar di mana semua ini betul hanya yang mengakses yaitu arka1 create. Nah, itu sama untuk yang database ketiga-tiganya. User arka2. Nah, jangan lupa ininya ini create. Untuk yang ketiga juga sama, selected user arka3 ini select tabel terus ke beli semua create. Lalu masuk ke kembali ke database list, lalu user permission. Nah, itu tambahkan create new user, lalu username arka1 1 lalu create. Nah, lalu tambahkan juga ke dua-duanya arka2 set passwordnya 2 create. Nah, lalu create new user lagi arka3 1 3 create. Nah, lalu kita cek ke XP. Nah, sebelum itu harusnya di Debian sudah terinstall phpMyAdmin agar dapat mengakses database tersebut. Itu caranya www.arka1.com/
belakangnya diberi php my admin, enter. Nah, di sini masukkan username-nya arka1 tab 1, enter. Nah, di sini akan terlihat yaitu hanya ada database satu, yaitu database arka1. Nah, jika kita mengakses yang lain, misalnya www.arka2.net php my admin. Nah, ini masukkan arka2 tab 2, enter. Nah, ini hasilnya akan muncul yaitu database arka2. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau percobaan yang gagal dari video tutor saya, mohon dimaafkan. Lalu semoga video ini bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.